Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membahas kitab Raudhatut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Pada pertemuan keempat dari bab yang keenam ini, yaitu tentang makna nafsu, ruh, hati, dan akal, kita akan memulai di bagian keempat ini adalah terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 29. Di dalamnya disebutkan, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, mereka jatuh tersujud kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taswiyah bermakna perbuatan yang terjadi di tempat yang bisa menerima ruh, yaitu tanah, dalam kaitannya dengan Adam alaihissalatu wassalam, dan nutfah dalam hubungannya dengan anak Adam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pemurnian dan pelurusan watak serta berjalan melalui fase penciptaan menuju puncak tujuan hingga berakhir dalam kejernihan dan keselarasan berbagi bagian kepada tujuannya. Pada akhirnya, kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Raudhatut Talibin, ia akan siap menerima dan menahan ruh, seperti kesiapan sumbu pelita setelah menyedot minyak bakar untuk menerima dan menahan api. Atau bahasa sekarang adalah ketika kita mengisi token listrik, maka yang terjadi adalah lampunya nyala, kemudian semakin banyak pemakaian lampu yang kita gunakan, maka token listriknya akan cepat habis. Kenapa? Karena menerima dan menahan cahaya yang masuk darinya. Kemudian kalau dikaitkan, kata Al-Imam Al-Ghazali, adapun an-nafkhu atau peniupan berarti menyalanya cahaya ruh di tempat penerimaannya. Karena peniupan menjadi sebab menyalakan, dan gambaran peniupan merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab tersebut tidak mustahil, maka ia mengungkapkan akibat dari peniupan tersebut adalah menyala pada sumbu nutfahnya. Peniupan ini mengandung gambaran dan hasil atau akibat bentuk peniupan itu sendiri, dengan mengeluarkan udara dari dalam perut seorang ke dalam perut orang yang ditiup ke sumbu nutfah hingga nutfah itu pun menyala. Adapun sebab yang membuat cahaya ruh menyala adalah sifat zat yang berbuat dan tabiat tempat yang menerimanya. Sifat zat berupa sifat zat yang berbuat adalah kedermawanan sekaligus sebagai sumber wujud. Dia memancarkan zatnya, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, kepada
segala yang maujud secara nyata. Sifat tersebut dinamakan dengan kudrah, ada kekuasaan, sebagai misalnya pancaran cahaya matahari pada segala sesuatu yang bisa disinari tatkala tidak ada hijab antara keduanya. Dan sesuatu yang menerima sinar adalah segala hal yang memiliki warna. Bukan udara, karena ia tidak memiliki warna. Selain itu, sifat penerimaan adalah kesamaan dan kelurusan yang terjadi akibat keselarasan. Akibat keselarasan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Permisalan sifat penerima seumpama sifat-sifat cermin. Sebelum diasah hingga bening, cermin tidak bisa menerima gambaran meskipun gambar itu lurus di depannya. Ia tetaplah bening, maka di dalamnya tercetak gambar dari gambar yang lurus di depannya. Demikian pula bila terjadi kesejajaran atau nutfah, muncullah ruh dari sang pencipta ruh tersebut, yaitu Allah, tanpa terjadi perubahan saat ini padanya. Bahkan ruh itu sudah terjadi sebelumnya. Akibat apa? Berubahnya tempat dan kesejarahan saat ini. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari pancaran kedermawanan, bahwa kedermawanan ilahiyah menjadi sebab terciptanya cahaya wujud pada setiap esensi yang dapat menerima kedermawanan. Inilah yang disebut dengan pancaran faidah. Tidak sebagaimana yang dipahami dalam peristiwa memancarnya air dari wadah ke tangan, karena hal itu berarti terpisahnya bagian air yang ada di dalam wadah dan tersambung dengan tangan. Sungguh maha suci Allah dari hal-hal semacam ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu menyikap makna esensi ruh dan mengetahui hakikatnya menjadi bagian rahasia, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengizinkan seorang yang bukan ahlinya untuk menyikapinya. Jika engkau termasuk ahlinya, maka dengarkanlah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah, ruh itu bukan materi yang bertempat pada tubuh layaknya air yang menempati wadah. Bukan pula aksiden yang melekat pada hati atau otak seperti melekatnya hitam pada sesuatu yang berwarna hitam, dan ilmu pada orang yang berilmu. Akan tetapi ruh adalah substansi yang tidak dapat terbagi-bagi menurut semua orang yang memiliki mata hati. Sebab jika ruh bisa dibagi, tentu saja bagian tertentu bisa jadi akan ditempati ilmu tentang sesuatu, dan bagian lain ditempati kebodohan terhadap sesuatu yang sama. Sehingga secara persamaan ia mengetahui sesuatu sekaligus tidak mengetahuinya. Dan itu mustahil. Demikian hal ini menunjukkan, kata Imam Al-Ghazali, bahwa ruh tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi. Jika ditanyakan mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia untuk
menyebarkan rahasia ruh dan mengungkap hakikatnya? Jawabannya, karena ruh memiliki sifat-sifat yang luar biasa, luar kapasitas pemahaman manusia pada umumnya. Karenanya manusia itu ada dua kategori, ada yang awam dan ada yang khos. Bagi orang awam, saudara, ia tidak akan percaya bahwa sifat ruh itu menjadi sifat Allah. Terlebih membenarkan dalam sifat ruh manusia. Begitu pula kelompok yaitu Karamiyah, Hambaliyah, dan lain-lain yang tergolong awam akan mengingkari kesucian Allah dari sifat jasmaniyah dan aksiden, karena mereka tidak bisa memahami wujud atau maujud kecuali memiliki tubuh yang bisa ditunjuk. Maka barang siapa sedikit lebih tinggi dari kelompok awam ini, ia akan menafikan unsur materi dari Allah beserta hal-hal yang dipastikan tidak memiliki sifat-sifat jasmani, tetapi menetapnya arah. Lebih tinggi dari kelompok awam adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah, dan mereka pun memiliki atau mempunyai atau mereka pun mensucikan Allah dari kejisiman dan arah. Jika ditanyakan mengapa rahasia ini tidak boleh diungkapkan kepada mereka, jawabannya sebab mereka memustahilkan jika sifat ini, masalah ini menjadi milik selain Allah. Karena bila engkau menyebut masalah ini, mereka akan menganggap kamu kafir. Mereka berkata ini adalah penyerupaan, tashbih, sebab engkau menggambarkan diri sendiri dengan suatu yang secara khusus menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebodohan terhadap sifat-sifat Allah yang paling khusus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dikatakan bahwa manusia itu hidup mengetahui bahwa manusia itu hidup mengetahui kuasa, berkehendak, dan melihat dan berbicara, sementara Allah juga demikian. Hal ini tidak mengandung penyerupaan Allah yang paling khusus. Demikian pula kebebasan dari tempat dan arah bukan sifat Allah yang paling khusus. Sifat Allah yang paling khusus adalah Dia berdiri sendiri dan selain Allah tidak. Maka pada dirinya sendiri segala sesuatu hanyalah ketiadaan karena Ia sekedar memiliki wujud pinjaman dari yang lain. Apa saja selain Allah mempunyai wujud pinjaman darinya, sementara wujud Allah adalah wujud zati, bukan pinjaman. Dan sifat berdiri sendiri ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ditanyakan apakah makna penisbahan ruh kepada Allah dalam firman Allah, wa nafahtu fihi min ruhi, dan telah aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Ketahuilah, ruh itu suci dari arah dan tempat. Ia memiliki potensi untuk mengetahui dan melihat segala objek yang
mengetahuinya. Hal ini sekaligus menjadi kesamaan dan kesesuaian yang tidak dimiliki seluruh materi. Karena itu saudara, ia memperoleh keistimewaan dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apabila ditanyakan apakah makna firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan apa makna dalam amar dan alam penciptaan? Maka jawabannya, segala sesuatu yang memiliki jarak dan ukuran berarti materi dan aksiden. Dan inilah berarti alam penciptaan. Penciptaan ini dalam pengertian pengukuran, bukan pengadaan atau proses. Karena dikatakan penciptaan sesuatu berarti ukurannya segala sesuatu yang memiliki kuantitas maupun ukuran, maka ia menjadi urusan Rabbani. Dan perihal persamaan ini telah kami jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jadi segala hal yang termasuk inti atau jenis inti daripada seperti ruh manusia dan malaikat disebut dengan alam amar. Dengan ungkapan lain, alam amar berarti wujud-wujud di luar jangkauan indera, imajinasi, arah, tempat, kecenderungan, jarak, dan ukuran. Hal tersebut tidak memiliki kuantitas. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Raudhatul Talibin, jika dikatakan hal ini mengesankan bahwa ruh itu qadim, bukan makhluk. Jawabannya, pertanyaan semacam ini adalah pemahaman orang-orang bodoh dan sesat. Barang siapa mengatakan ruh bukan makhluk karena tidak dibatasi kuantitas, tidak bisa dibagi-bagi, serta tidak dibutuhkan tempat, maka ia benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ruh adalah makhluk dalam pengertian sebagai sesuatu yang baru, bukan qadim, sebab terjadinya ruh manusia itu tergantung kepada kesiapan nutfah, sebagaimana terjadinya gambar dan cermin akibat jernihnya kaca, meskipun ia memiliki wujud yang mendahului terjadinya kejernihan kaca. Maka dikatakan, apakah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa Adam ala suratihi ruya ala surati Rahman. Sungguhnya Allah menciptakan Adam seperti rupanya, menurut riwayat lain seperti rupa Ar-Rahman. Maka para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya, rupa atau surah adalah kata berkaitan, yang berkait atau mustarak, yang kadangkala digunakan untuk menyebut urutan bentuk-bentuk, penyusunan, dan komponen atau komposisi yang berbeda-beda. Dan ini adalah rupa yang dapat diindra. Terkadang juga digunakan untuk menyebut runtunan konsep-konsep yang terindra. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan yang paling singkat dari bab bagian ketiga yang kami bahas terkait tentang makna nafsu, ruh, hati, dan akal. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.